Jadi Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menambahkan ketentuan pengenaan pajak penghasilan pasal 22 terhadap kegiatan usaha bulian dan emas batangan. Ya, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025 disebutkan tarif PPh pasal 22 sebesar 0,25% dikenakan atas pembelian emas batangan oleh bullion bank yang telah mengantongi izin dari OJK dengan dasar pengenaan pajak adalah harga pembelian sebelum PPN. Sementara itu, para pengusaha emas perhiasan atau pengusaha emas batangan akan terbebas dari PPh pasal 22 bila hasil penjualannya dilakukan kepada lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha bulian. Dengan demikian, penjualan emas ke bank bulian akan bebas PPh pasal 22 seperti penjualan emas atau perhiasan kepada Bank Indonesia atau penjualan melalui pasar fisik emas digital. Ya, pengusaha emas perhiasan dan emas batangan sekarang bisa lega karena ada pengecualian PPh pasal 22 kalau jualan emas ini ke bank bulion nih, Sar. Iya, ini bakalan punya dampak yang besar ya sepertinya, terutama buat pengusaha emas perhiasan yang biasanya harus dipotong pajak nih di setiap transaksi. Sekarang mereka bisa lebih fokus jualan tanpa beban pajak yang bikin margin itu makin tipis. Benar, dan ini berarti mirip skemanya nih, Sar, kalau jual ke Bank Indonesia. Sama transaksi lewat pasar fisik emas digital yang diatur dalam perdagangan berjangka komoditi. Jadi bakal lebih fleksibel, lebih transparan juga. Nah, jadi intinya pemerintah itu ingin mendukung industri emas supaya bisa lebih berkembang dan juga efisien. Kebijakan kayak gini tuh juga bisa dorong pasar emas resmi loh ya, sehingga meminimalkan transaksi gelap. Bener banget, dan aku juga melihatnya ini juga bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bulion di kawasan, apalagi kalau didukung oleh sistem perdagangan berjangka yang modern. Iya, benar banget ya, aku setuju tuh. Tapi kita tunggu aja ya, gimana nih respon para pengusaha emas dan juga pelaku pasar setelah kebijakan ini berjalan tentunya. Yes, jadi intinya pemerintah kan sebenarnya ya ini menarik banget lah ya dengan keputusan ini menarik banget buat kita pantau perkembangan selanjutnya. Jadi kita lihat bersama kira-kira ke depannya seperti apa. Betul. Kita lanjut ke berita berikutnya nih kira-kira, Sarah. Iya, berita selanjutnya ini ada kabar baik ya buat para investor kripto di tanah air karena mulai 1 Agustus 2025 pemerintah ini resmi menghapus PPN atas penyerahan aset kripto. Kebijakan ini tertuang dalam aturan baru yang menyamakan aset kripto dengan surat berharga, tapi layanan transaksi dan verifikasi masih tetap dipajak. Pemerintah menghapus pengenaan PPN atas penyerahan aset kripto mulai 1 Agustus 2025. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 yang menggantikan aturan lama di mana aset kripto masih menjadi objek PPN secara langsung. Dalam aturan terbaru, aset kripto dipersamakan dengan surat berharga sehingga penyerahannya tidak lagi dikenai PPN. Namun begitu, jasa penyedia sarana elektronik untuk transaksi perdagangan kripto tetap dipajak termasuk penyelenggara platform digital dan penambang kripto. Ya, platform digital akan dikenai PPN dengan tarif 12% dan 11% 12% dari komisi yang diperoleh, sedangkan penambang kripto akan dikenakan PPN dengan tarif tertentu yaitu 20% kali 11 per 12 dari tarif PPN dikali nilai penggantian. Kok gue bingung sendiri ya gitu ya rumusnya. Jadi nilai penggantian ini memang meliputi imbalan dalam bentuk aset kripto yang diterima penambang termasuk reward dari sistem blockchain. Benar. Jadi jika penyelenggara platform atau penambang ini tidak memenuhi kewajiban ini, mereka dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Iya, ini sepertinya pelan tapi pasti gitu ya, pajak kripto ini mulai dibenerin ya, berbenah gitu. Dan mulai bulan depan atau sebenarnya besok kan tanggal 1 Agustus gitu ya, transaksi aset kripto ini nggak lagi dikenain pajak gitu. Ya akhirnya ya, soalnya selama ini kan investor kripto juga udah ambil risiko pasar gitu ya, masih kena PPN juga, lumayan bikin mikir 2 kali gitu ya buat jual beli kripto. Benar banget, dan sekarang aset kripto itu kan dianggap kayak surat berharga, jadi nggak dipajakin langsung waktu transaksi, jadi bisa nafas dulu nih para trader-trader itu ya. Benar, tapi jangan senang dulu buat yang jadi platform atau miner, jasa kalian itu masih kena PPN. Jadi kalau untuk yang jadi platform atau miner masih kena PPN, kalau yang untuk trading biasa ya, individual kayaknya enggak gitu. Jadi hitungan sendiri tuh udah ada sih ya di PMK. Betul sekali ya, jadi udah ada rumusnya sendiri gitu buat
komisi platform dan juga imbalan buat miner. Jadi intinya yang mau main di dunia kripto tetap harus ngerti juga nih perhitungan-perhitungan dari pajak-pajak tersebut gitu. Setidaknya sekarang arah aturannya juga lebih jelas sih, dan harapannya industri kripto di Indonesia jadi lebih tertata tapi nggak ngebebanin pelakunya juga. Betul. Ya Sar ya. Jadi bukan cuma masalah cuan-cuan gitu ya, tapi juga taat perpajakan ya. Benar banget, taat pajak itu harus. Kita ke informasi berikutnya, kira-kira apa nih Sarah? Nah ini masih dari dalam negeri gitu ya Safrina ya, tapi mungkin ini kita informasinya tuh tentang Bali. Jadi Provinsi Bali ini sekarang disorot, tapi bukan karena pariwisatanya. BNN menyebut Bali jadi target favorit peredaran narkotika, termasuk oleh kartel Amerika Latin yang mulai ekspansi ke Indonesia. Badan Narkotika Nasional mengungkap Bali jadi salah satu wilayah paling rentan peredaran narkoba saat ini. Dalam 1 bulan terakhir, petugas BNN dan Bea Cukai berhasil mengungkap 5 kasus dengan total 6 tersangka, termasuk warga asing dari Brazil dan juga Afrika Selatan. Ya, sabu seberat 2,3 kg dan kokain 3 kg disita. Jumlah ini dianggap cukup signifikan dan menandakan ada pasar kokain yang kuat di Bali. Kokain ini diduga disebar oleh kartel Amerika Selatan melalui jaringan internasional dan kurir asing yang dikendalikan dari luar negeri. BNN menyebut penyelundupan kokain ke Indonesia cenderung meningkat, terutama di wilayah tujuan wisata. Iya, situasi ini dinilai sebagai dampak dari tekanan hukum di Amerika Serikat yang mendorong kartel narkoba untuk memperluas pasar ke Asia termasuk Indonesia. BNN mengajak seluruh elemen bangsa untuk lebih waspada terhadap ancaman jaringan internasional yang kini menyusupi sektor pariwisata. Ya Safrina, kalau mungkin dengar kata Bali gitu ya, itu kan yang pasti yang terngiang-ngiang di dalam otak itu kan suasana liburan, pantai, terus pastinya kulineran gitu ya. Bener banget, family trip gitu ya, healing, yoga gitu kan, padel. Betul, ya padel kan? di Bali gitu ya. Tapi bukan padel kartel juga nih ya, beda. Beda. Jadi sampai wisatawan mancanegara tuh semua ada di Bali gitu ya, semua having fun di Bali. Jadi pas dengar berita ini sebenarnya juga jadi ikut was-was karena kan sebenarnya ya tadi seperti yang disampaikan berarti makin marak gitu ya kartel narkoba ke Bali. Dan tadi kalau kita lihat jumlah dari sabu dan kokainnya tuh luar biasa secara kilogram, berarti kan diedarkannya juga sesuai dengan demand-nya kan ya Sar. Berarti kan sebenarnya peredarannya sangat marak gitu. Walaupun tuh ya under the table kan kita nggak pernah mengetahui. Cuman kan sebenarnya ternyata ya ramai gitu transaksinya ya, dan traffic di sana. Dan memang apalagi yang diungkap itu kartel internasional gitu ya dari Amerika Latin bawa kokain ke Bali, padahal selama ini kan Bali itu lebih dikenal sebagai tempat healing ya, bukan tempat halu. Bukan tempat nggak halu ya, bener banget. Bukan cuma warga lokal yang dirugikan juga nih dengan kehaluan ini, tapi juga bisa ngancam nama baik pariwisata kita dong ya. Betul. Di mata dunia. Dan bayangin aja gitu ya, ada keluarga yang liburan bawa anak-anak ke Bali, tapi di saat yang sama gitu ada jaringan narkoba yang beroperasi di tempat yang sama gitu kan, jadi ngeri gitu sebenarnya. Dan jaringan narkobanya ini kartel internasional yang dari Amerika Latin ya kan. Maksudnya mereka sampai ke Bali loh. Berarti kan pasarnya besar ya, itu menunjukkan hal itu. Jadi ngebayanginnya juga serem-serem juga. Makanya peringatan dari BNN ini jangan dianggap sepele. Kita harus sama-sama jaga Bali, jangan sampai surga pariwisata Indonesia kita tuh jadi sasaran kartel narkoba dan kartel narkoba internasional. Betul. Jadi liburan ini harus tetap menyenangkan ya di Bali, tapi keamanan ini juga harus jadi prioritas. Semoga cepat selesai yang terjadi dan tentunya kita tetap ingin menjaga Bali sebagai tujuan pariwisata yang aman dan nyaman gitu ya buat semua, dan demikian.